Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati objek yang berukuran sangat kecil karena lensa mikroskop mampu memperbesar penampakan objek tersebut. Terdapat perbedaan mikroskop adalah mikroskop binokuler yang memiliki satu lensa, sedangkan mikroskop monokuler ada dua lensa. Sekarang mikroskop cahaya. Salah satu jenis mikroskop lainnya adalah mikroskop yang menggunakan sumber cahaya sebagai pembentuk bayangan. Bagian-bagian mikroskop cahaya. Yang dipegang adalah lensa okuler. Lensa okuler lensa yang terletak dengan mata observer. Lensa ini berfungsi untuk membentuk bayangan maya tegak diperbesar dari lensa objektif. Terdapat 3 perbesaran, yaitu 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Kedua adalah tubus atau tabung. Tabung adalah yang berfungsi mengatur fokus dan menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Bagian selanjutnya ada lensa objektif, yaitu lensa yang berada dekat dengan objek yang diamati, berfungsi untuk membentuk bayangan nyata terbalik diperbesar untuk mengatur revolver yang ada pada mikroskop. Dan ini bisa digunakan dengan lensa yang akan diperbesar bisa sampai 1000 kali. Kemudian ada revolver. Revolver adalah bagian mikroskop yang mengatur perbesaran lensa objek yang kita inginkan, baik mau perbesaran yang paling kecil maupun perbesaran yang paling besar, sesuai dengan objek yang kita amati. Selanjutnya ada pemutar fokus kasar yang disebut makrometer. Adalah bagian mikroskop yang berfungsi menaik turunkan tabung mikroskop dengan cepat. Diputar, dinaikkan, lalu diturunkan. Mikrometer atau pemutar halus berfungsi menaik turunkan tabung mikroskop dengan lambat. Ukurannya biasanya lebih kecil dibandingkan makrometer atau pemutar kasar. Selanjutnya ada lengan mikroskop. Lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan pada mikroskop agar kamu tidak jatuh. Kemudian ada meja preparat untuk meletakkan objek yang diamati. Nah, di sini kamu bisa melihat untuk memasukkan sebuah preparat yang ada di prepakarat kaca, lalu nanti bisa kita amati, lalu dijepit sebagai pelapis objek agar tidak geser-geser ketika diamati. Nah, di bawahnya itu ada kondensor dan diafragma. Kondensor itu berfungsi mengumpulkan cahaya, sedangkan diafragma itu mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk supaya objeknya yang kamu amati itu terlihat jelas. Kemudian di bagian bawah ada cermin. Cermin itu ada yang cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan saat cahaya yang terpenuhi, sedangkan cermin cekung kondisi kurang cahaya, jadi digerak-gerakin aja ke atas dan ke bawah. Kemudian ada kaki mikroskop berfungsi sebagai penopang mikroskop. Nah, penjelasan selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah Ambillah menggunakan mikroskop mikroskop. dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian letakkanlah mikroskop di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Kemudian aturlah cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler.
Cahaya tampak terang berbentuk bulat seperti pada video berikut ini. Siapkan preparat yang akan diamati. Kemudian letakkan di meja preparat mikroskop. Jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Ingat, jangan memutar pemutar kasar secara paksa karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat rusak atau pecah atau patah. Kemudian lanjutkan dengan memutar pemutar halus untuk memperjelas bayangan objek. Setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulangi dari awal. Setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan.